Beriring balong dengan berbah bersarang di pohon bulu. Seiring salam dengan sembah disusun jari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati seluruh kaum muslimah beserta remaja putri, para pendengar dimanapun saja berada. Syukur alhamdulillah pada petang hari ini kembali kita dapat bersua di dalam episode kajian rutin fikih perempuan kita. Semoga kita senantiasa dilimpahi rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Para pemirsa, kaum muslimah, remaja putri dimanapun saja berada. Baiklah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang perhiasan dan penampilan perempuan muslimah. Anugerah kecantikan yang Allah berikan kepada perempuan dari berbagai sisi menimbulkan dampak kebaikan dan keburukan baik untuk dirinya maupun untuk lawan jenisnya. Bak mutiara yang indah senantiasa menebarkan kilauannya, namun kilauan itu juga menjadi ladang kemaksiatan jika dijaga oleh pemiliknya, seperti tidak dapat dicuri oleh orang lain. Begitu pula keindahan dari seorang perempuan yang mengundang keburukan jika tidak dijaga dengan baik. Keburukan yang akan timbul antara lain munculnya fitnah dalam dirinya, sebagaimana Allah berfirman yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiri wal muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari sejenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Para pemirsa dimanapun saja berada, di antara pesan agung yang bisa kita petik dari ayat ini adalah bahwa wanita, dunia dan seisinya adalah fitnah, ujian bagi manusia. Akan tetapi di antara fitnah-fitnah tersebut yang paling besar, paling dahsyat adalah fitnah wanita. Oleh karena itulah Allah menyebut pada urutan yang pertama sebelum menyebutkan anak-anak, menyebutkan harta dan seterusnya. Maka oleh karena itu pula lah Imam Ibnu Hajar mengatakan Allah menyebut wanita pada urutan yang pertama sebelum menyebut yang lainnya. Ini memberikan sinyal bahwa fitnah wanita adalah induk dari segala fitnah. Kaum muslimah dimanapun saja berada. Kemudian itu, di samping itu juga Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa dalam sabdanya beliau
yang berbunyi ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak akan meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan pada para lelaki selain fitnahnya wanita. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini tidak berkelebihan, karena faktanya memang telah membuktikan meskipun wanita diciptakan dengan kondisi akal yang lemah, namun betapa banyak laki-laki yang cerdas, kuat, gagah, perkasa, dibuat lemah, dibuat tunduk di bawahnya. Meskipun para wanita diciptakan dengan keterbatasan, namun betapa banyak para penguasa jatuh tersungkur dalam jeratannya. Meskipun wanita diciptakan dengan keterbatasan agama, namun betapa banyak ahli ibadah yang dibuat lalai dari Tuhannya. Tidak sedikit pula seorang miliarder, orang kaya raya nekat berbuat korupsi demi istri tercinta. Tidak jarang darah tertumpah, pedang terhunus karena wanita. Betapa banyak orang waras dengan akal yang sempurna menjadi gila gara-gara wanita. Bahkan sering kita jumpai seorang laki-laki rela membunuh dirinya sendiri demi wanita. Atau yang lebih parah dari itu semua, entah berapa orang mukmin yang mendadak berubah menjadi kafir gara-gara wanita. Pantaslah jika Rasulullah mengatakan fitnah wanita adalah fitnah yang luar biasa. Bahkan betapa umat terdahulu banyak yang hancur binasa, mulai dari kerajaan dan kekuasaannya hancur karena perempuan. Karena Allah telah mengingatkan kepada kita melalui dalilnya, Rasulullah telah mengingatkan kita melalui hadisnya. Maka oleh karena itu, berhati-hatilah dengan perempuan, dan kita perempuan juga harus menjaga diri kita. Jangan sampai penampilan dan perhiasan kita akan membuat tunduk lutut para kaum lelaki yang menyebabkan fitnah bagi diri kita sendiri. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya dunia itu begitu manis dan hijau, dan Allah mempercayakan kalian untuk mengurusnya. Allah ingin melihat bagaimana perbuatan kalian. Karena jauhilah fitnah dunia dan jauhilah fitnah wanita, sebab sesungguh fitnah pertama kali di kalangan Bani Israel adalah masalah wanita. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat kaum muslimah dan remaja putri dimanapun saja berada, berdasarkan dalil-dalil dan beberapa fenomena di atas, jelaslah bagi kita salah satu penyebabnya adalah penampilan dan perhiasan wanita yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, supaya wanita itu tidak menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, terkhusus dalam berhias dan berpenampilan. Kaum muslimah dan remaja putri dimanapun saja berada, yang pertama akan kita bahas dalam episode ini adalah cara kita berhias diri. Ketika kita berbicara tentang perhiasan perempuan itu, secara keseluruhan pada tubuh perempuan itu disebut dengan perhiasan. Maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menutup aurat, sebagaimana kajian kita pekan yang lalu. Maka oleh karena itu, perhiasan yang ada pada diri perempuan itu, maka kita harus jaga dengan sebaik-baiknya agar dia tidak menimbulkan keburukan yang kita sebut dengan fitnah pada diri kita sendiri. Para pemirsa dimanapun saja berada, lalu timbul pertanyaan oleh kita, ketika perhiasan badan kita ini sudah tertutup dengan rapat, apakah masih boleh perempuan itu berhias diri? Secara hukum, berhias itu mubah bagi kita perempuan. Boleh. Bahkan kita dan Allah juga menginginkan keindahan dan juga menginginkan kebersihan pada diri perempuan itu sendiri. Maka salah satu cara mereka itu adalah dengan berhias.
Namun pada kali ini kita akan sampaikan bagaimana tata cara berhias dirinya bagi seorang perempuan. Ketika badan sudah tertutup rapat, sudah tertutup dengan pakaian atau busana muslimah, tetapi yang mesti kita jaga adalah perhiasan-perhiasan yang lainnya. Karena Allah Ta'ala juga berfirman, وَلَا يُبَدِّينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ini dijelaskan pada surah An-Nur ayat 31. Para pemirsa, kaum muslimah, remaja putri di mana saja pun berada, maka Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan itu tidak hanyalah yang kita sebut dengan baju yang cantik, penampilan yang indah, perhiasan yang melekat pada tubuh, tapi yang paling dahsyat adalah perhiasan yang melekat pada tubuh perempuan itu sendiri. Kita sampaikan bahwa yang ada pada diri perempuan, rambut disebut dengan mahkota, mata, hidung, pipi, sampai ke ujung kaki, itu semuanya membuat menawan pandangannya kaum laki-laki. Dan jika seandainya itu semua tidak dihias, maka otomatis kita tidak akan dipandang indah oleh suami kita. Walaupun secara hakiki akhlak yang baik itu adalah akhlakul karimah. Namun keindahan sangat dipentingkan juga untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Tetapi mengapa Allah katakan, dan janganlah kamu menampakkan perhiasanmu kecuali yang biasa nampak daripadanya? Karena Allah mengingatkan kepada kita, ada orang-orang yang khusus yang boleh melihat perhiasan diri kita, terutama pada tubuh dan badan kita sendiri. Para pemirsa dimanapun saja berada, lebih detail lagi Allah kembali menjabarkan dalam surah An-Nur ayat 31 ini, bahwa kepada siapa sajakah kita boleh menampakkan perhiasan itu. Yang pertama adalah kepada suami-suami mereka, suami kita. Kemudian kepada ayah mereka, anak lelaki mereka, ayah mertua mereka. Kemudian saudara-saudara laki-laki mereka. Kemudian laki-laki yang belum balik, dan perempuan-perempuan muslimah. Para hadirin pemirsa di mana saja berada, disebutkan pula bahwa perhiasan wanita itu tidak boleh atau sengaja disembunyikan supaya tidak menarik perhatian perempuan. Nah, ini mengapa kita dianjurkan untuk menyimpan, merahasiakan perhiasan kita agar tidak menimbulkan fitnah. Dan dilanjutkan dalam ayat itu, masih dalam surah An-Nur, dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Para pemirsa dimanapun saja berada, di sini dijelaskan oleh Syekh Asy-Sya'di tadi, beliau mengatakan bahwa jangan sampai perhiasan yang tersembunyi kita hentakkan sehingga memperlihatkan itu kepada orang lain. Nah, terutama kepada para lelaki. Di sini disebutkan kebiasaan perempuan-perempuan jahiliyah dulu yang suka bertabarus, ada bergelang kaki, bergelang tangan, kemudian memakai anting yang berlebih-lebihan, sehingga mereka itu menampakkan perhiasannya dan memukulkan kakinya ke tanah agar orang tahu kalau dia sedang lagi memakai perhiasan. Nah, inilah yang mengundang syahwat. Maka di zaman Rasulullah, ketika kita dulu dilarang perempuan itu untuk salat berjamaah ke masjid, salah satu penyebabnya karena perempuan bertabarus. Nah, inilah peringatan yang amat penting kita renungkan, wahai seperempuan,
agar kita tidak terlalu memperlihatkan perhiasan-perhiasan pada diri kita. Kaum muslimah dimanapun saja berada, sebagaimana dijelaskan tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya boleh kita perlihatkan kepada orang-orang yang biasa di dalam rumah tangga kita, yang kita sebut dengan mahram kita. Kemudian cakupan pengertian perhiasan yang kedua adalah perhiasan yang tidak terbatas, seperti barang-barang yang biasa dimiliki oleh perempuan. Seperti perempuan suka memakai emas, perempuan suka memakai perak, ya. Kemudian juga dalam pakaiannya perempuan juga suka memakai pakaian yang mungkin maksud di sini adalah menyolok, ya, atau seronok, ya. Jadi ini akan berpengaruh kepada perhatian orang. Nah, jikalau seandainya perempuan memakai cincin berlebihan, gelang tangan berlebihan, kalung berlebihan, itu tidak hanya saja akan menimbulkan syahwat bagi laki-laki, juga akan menimbulkan niat jahatnya orang lain kepada si perempuan itu sendiri. Maka jagalah diri kita, jangan sampai memperlihatkan perhiasan yang berlebih-lebihan. Kemudian perhiasan yang lainnya, ya, seperti perempuan dengan suka menghitam atau mencat rambutnya, ya. Makanya ketika rambut masih hitam, itu kita diharamkan untuk mencat rambut kita dengan warna apapun juga. Jikalau sudah beruban, sudah putih semuanya, boleh engkau cat, tapi jangan berwarna hitam. Nah, ini kan bentuk perhiasan yang mungkin sering kita pakai. Dan juga suka perempuan itu mengganti alisnya dengan tato. Nah, ini juga diharamkan. Mengganti bulu matanya dengan bulu mata palsu yang kita tidak tahu asal muasalnya bulu itu dibuat. Sehingga ketika kita pasang, maka ini kita termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kemarin kita sudah kaji pada kajian yang sebelumnya. Begitu juga dengan mengikir gigi, ya. Memang kita disunnahkan untuk bersiwak, menggosok gigi, membersihkan gigi, tapi tidak untuk mengikir gigi, apalagi mengganti gigi itu atau merapikan gigi itu dengan memakai behel atau kawat gigi dan segala macamnya. Ini termasuk hal yang mungkin sering dilakukan oleh perempuan dalam rangka berhias. Bagaimana kalau kami berhias untuk suami kami? Silakan, tidak ada masalah. Bermake up lah Anda, bercelaklah Anda, kemudian berhiaslah Anda secantik-cantiknya di hadapan suami, karena dirimu adalah milik suamimu. Akan tetapi jikalau Anda sudah keluar rumah, maka semua perhiasan itu harus engkau sembunyikan, harus engkau tinggalkan. Nah, inilah yang penting kita pahami dalam cara berhias ini. Begitu dengan memakai pakaian yang mode, ya. Nanti dalam penampilan kita akan bahas bagaimana aturan berpenampilan, ya. Maka ketika seseorang itu berhias melampaui batas, ini yang tidak dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memakai minyak wangi yang berlebihan, ya. Kemudian memakai model sehingga kita ini lain daripada yang lain, akan menimbulkan pandangan, apalagi nanti pandangan dari pandangan orang-orang yang bukan mahram kita. Maka disinilah perlu menjadi peringatan bagi kita bahwa ketika ada laki-laki yang menatap pandangannya kepada kita, kala itu pandangan pertama bagi laki-laki itu adalah sedekah baginya. Tapi pandangan yang kedua baginya adalah dosa baginya. Karena apa? Akan terjadi zina mata. Karena dia memandang, kadang-kadang ya seperti ketika melihat perempuan yang agak aneh, perempuan yang mungkin kelihatan cantik,
Bahkan laki-laki ini bisa juga lupa diri. Kadang ada yang terjatuh dari motornya, ada yang silap dalam menyetir mobilnya. Ini bahaya sekali. Dan itu sudah terjadi zina mata bagi para kaum laki-laki yang bukan mahram bagi kita. Nah, disinilah pentingnya kita pahami betapa pentingnya perempuan menjaga perhiasan dirinya. Kemudian banyak keterangan yang menyatakan bahwa bagian dari bahan-bahan kosmetik yang sering kita pakai. Nah, kita kadang-kadang memakai bedak itu sampai 3 lapis. Lapis pertama itu adalah alasnya. Sebelum dialas kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita pakai lagi bedak yang kedua. Kemudian nanti pakai lagi eyeshadow-nya, pakai lagi eyelinernya, pakai lagi nanti celak dan segala macamnya. Dan ini kita pertontonkan kepada laki-laki lain. Disinilah yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling berbahaya lagi adalah ketika kita tahu bahwa bahan kosmetik yang kita pakai itu tidaklah semuanya berlabel halalan thayyibah. Dan ini ketika kita bawa dalam beribadah, maka otomatis ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti ada kosmetik yang mengandung alkohol yang di luar batas yang ketentuan Majelis Ulama Indonesia. Maka ada najis di situ, ada kotoran di situ. Maka disinilah membuat ibadah seorang perempuan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa di mana saja pun berada, mungkin untuk episode kali ini, ya sekali lagi saya mengingatkan kepada kita perempuan, maka berhiaslah kita dan jagalah perhiasan yang melekat pada tubuh kita, dan jaga pula perhiasan yang kita pakai, jangan sampai tabarruz atau melampaui batas, karena Allah tidak menginginkan kepada perempuan-perempuan yang melampaui batas. Para pemirsa dimanapun saja berada, demikianlah kajian singkat kita pada episode kali ini berkenaan dengan perhiasan. Insya Allah kita akan lanjut pada episode berikutnya. Akhirul kalam, pantai penengah lautnya dangkal, banyak nelayan mencari ikan. Andaikan ada salah dan janggal, mohonlah kiranya saya dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.